2. Laporan keuangan dan arus kas. Peranan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan dasar untuk memberikan kompensasi kepada partisipan atau pemegang saham. Bagi pemilik perusahaan, bagian yang penting dan kompensasi mereka adalah peningkatan nilai perusahaan. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen organisasi yang efisien. Macam-macam laporan keuangan. 1. Neraca atau balance sheet. 2. Laporan laba rugi atau income statement. 3. Laporan arus kas atau cash flow. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Neraca menunjukkan laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Neraca memberikan gambaran sesaat posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Bentuk laporannya mengikuti persamaan neraca, yaitu total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas atau modal sendiri. 2. Aktiva. Aktiva mewakili seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dengan satuan uang. Aktiva terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset, terdiri atas kas surat berharga yang mudah dijual, piutang dagang, persediaan, serta beban dibayar di muka. 2. Aktiva tetap atau jangka panjang atau fixed atau long term assets, terdiri atas peralatan, bangunan, serta tanah. 3. Aktiva lain-lain atau other assets, yakni aktiva yang tidak termasuk dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap, seperti hak paten, investasi jangka panjang, dalam surat berharga, dan goodwill. 3. Kewajiban atau liabilities adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu, di saat yang akan datang. Dengan kata lain, kewajiban merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Kewajiban mencakup kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar atau current liabilities meliputi 1. Kredit dari pemasok atau utang dagang, 2. Utang wesel jangka pendek. Utang jangka panjang atau long term debt meliputi 1. Utang hipotek, 2. Utang wesel jangka panjang. Berikut ini akan ditampilkan neraca Triple Y Corporation pada tahun 2019. Neraca Triple Y Corporation per 31 Desember 2019. Aktiva terdiri dari current asset, fixed asset, dan aktiva lain-lain. Current asset terdiri atas kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Untuk fixed asset terdiri dari pabrik dan peralatan. Berikut akumulasi penyusutan, kemudian tanah. Untuk aktiva lain-lain terdiri dari hak paten. Untuk bagian utang dan ekuitas, utang terdiri dari utang lancar dan kemudian ekuitas. Utang lancar terdiri dari utang dagang, utang pajak pendapatan, utang gaji dan upah, utang bunga. Kemudian utang jangka panjangnya terdiri dari utang wesel jangka panjang. Ekuitas terdiri dari saham biasa, laba ditahan. Jadi untuk total aktiva dan total pasiva ini jumlahnya harus sama. Ekuitas pemegang saham pemilik merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan selisih aktiva bersih perusahaan dengan kewajiban. Ekuitas atau equity meliputi 1. Saham preferred atau preferred stock, 2. Saham biasa atau common stock, meliputi nilai pari dan agio saham, 3. Laba ditahan atau return earning. 4. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasional perusahaan selama satu periode, umumnya 1 tahun. Laporan laba rugi untuk periode tertentu terdiri atas penerimaan bersih dikurangi biaya-biaya pada periode tersebut.
Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan. Laporan laba atau rugi merupakan ringkasan dari 4 jenis kegiatan. 1. Menjual produk atau jasa. 2. Beban produksi atau untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. 3. Beban yang timbul dalam memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa pada konsumen, serta yang berkaitan dengan beban administrasi operasional. 4. Beban keuangan dalam menjalankan bisnis. Contohnya bunga yang dibayarkan pada kreditur dan pembayaran dividen pada pemegang saham preferen maupun saham biasa. Laporan laba rugi secara sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Laporan laba rugi Triple Y Corporation untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang terdiri dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi laba kotor atau gross profit. Kemudian dikurangi dengan total biaya operasi yang terdiri dari biaya operasi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum depresiasi. Gross profit dikurangi dengan total biaya operasi menjadi laba operasi atau earning before interest and tax. Kemudian dikurangi dengan biaya bunga menjadi laba bersih sebelum pajak atau earning before tax. Dikurangi dengan pajak penghasilan menjadi pendapatan bersih untuk pemegang saham biasa. Setelah dikurangi dengan dividen saham biasa menjadi laba ditahan. 5. Laporan arus kas atau cash flow report. Laporan arus kas menunjukkan atau menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Laporan arus kas menunjukkan arus kas sebenarnya yang dihasilkan oleh perusahaan sepanjang tahun. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar sama dengan perubahan kas. Arus kas yang dihasilkan terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Arus kas dari kegiatan operasi. 2. Arus kas dari kegiatan investasi. 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Data yang dibutuhkan untuk membuat laporan arus kas berasal dari 2 sumber. 1. Neraca awal dan neraca akhir. 2. Laporan laba rugi. Bagi manajemen, khususnya bagi perusahaan yang berkembang, disarankan untuk tidak membatasi perhatian pada laba perusahaan saja, melainkan juga memfokuskan pada arus kas, karena keduanya merupakan hal yang berbeda. A. Arus kas dari kegiatan operasi. A. Arus kas dari kegiatan operasi terdiri atas 1. Pengumpulan kas berasal dari konsumen. 2. Pembayaran pada pemasok untuk pembelian bahan baku. 3. Arus kas keluar dari kegiatan operasi lainnya, seperti biaya pemasaran dan administrasi, serta pembayaran bunga. 4. Pembayaran tunai untuk pajak. B. Arus kas dari kegiatan investasi, meliputi semua pengeluaran dan pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi. C. Arus kas dari kegiatan pendanaan, meliputi semua arus kas, baik yang masuk maupun keluar, kepada ataupun dari para investor perusahaan, baik pemberi pinjaman maupun kepemilikannya. Berikut ini akan ditampilkan laporan arus kas Triple Y Corporation. Laporan arus kas Triple Y Corporation tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Kesimpulan. 1. Laporan keuangan merupakan laporan untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan dasar untuk memberikan kompensasi kepada partisipan atau pemegang saham. 2. Neraca menunjukkan laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Neraca memberikan gambaran sesaat posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Bentuk laporannya mengikuti persamaan neraca, yaitu
Total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas atau modal sendiri. 3. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasional perusahaan selama satu periode, umumnya 1 tahun. Laporan laba rugi untuk periode tertentu terdiri atas penerimaan bersih dikurangi biaya-biaya pada periode tersebut. 4. Laporan arus kas menunjukkan atau menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Laporan arus kas menunjukkan arus kas sebenarnya yang dihasilkan oleh perusahaan sepanjang tahun.